Assalamualaikum sahabat karunia kaya semuanya, apa kabar? Alhamdulillah sudah sampai saat ini. Pastinya kita semua akan sukses bersama ilmu RDAY. Semuanya itu satu rangkaian. 20. Iya, 20. 20. Sehingga gila lo spontan. Sehingga ketika Bapak diam, tidak komen, tidak juga jadi cerewet, tidak ngebatin, tidak ngeluh dan lain-lain, ibunya juga nanti magnetnya sama. Sesuai nggak jadinya? Tepuk tangan dulu dong. Wow. Sepakat nggak? Sepakat dong. Kita gede hajat apa gede jengkel? Ya, nanti nggak bisa menjalani satu-satu nih kayak saya kemarin. Saya satu udah, satu udah, satu udah, satu udah. Karena memang kuncinya cuma di sini. Ya, oke? Nah, saya ulangi sekali lagi. Kesini buat apa? Benerin diri sendiri ya. Benerin dulu dirinya. Untuk apa? Konsentrasi ke pembenaran diri kita ke Allah. Kurang enggak, cukup enggak, bikin takjub Allah dengan cara apa? Yang kecil-kecil dulu, guyup sama ring 1. Itu juga bisa diberlakukan sama orang tua, diberlakukan juga sama anak, diberlakukan juga sama tetangga nggak ada urusan ya Pak. Tetangga tuh pagar, Pak. Pagar tetangga. Pagar. Ya, jadi ketika Bapak udah berhasil ini, jangan dipikirkan udah selesai apa belum. Ya, jangan dipikirin. Karena kan kita belum bisa, kalau memang belum juga, itu tandanya ini masih ada. Ya, jadi jangan dipikirkan ini udah selesai apa belum. Tapi dipikirkanlah aku sudah cukup betul-betul menyadari bahwa perbaikan diriku itu sudah aku lakukan komplit apa belum. Ya. Jadi Bapak harus juga berpikir bahwa sudah komplit belum ya yang aku lakukan. Sehingga nanti ada cara-caranya. Bapak tahu cara saya kemarin 17 kartu kredit itu dari mana? Penyelesaiannya dari 1 triliun ini saya dapat hadiah nggak tuh? Dapat. Ya, hadiah ya. Akhirnya bonus saya untuk itu. Tepuk tangan dong. Akhirnya saya 1 triliun berarti kondisi pekerjaan saya kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Tapi ini jabatannya belum naik Bu. Belum. Allah kasih saya naik haji gratis. Saya berangkat kemarin tahun 2024 untuk naik hajinya. Alhamdulillah. Setelah ini udah selesai nih, naik hajinya gratis ini udah kelar. Saya ada rekornya, saya itu bagus pekerjaannya. Apakah nggak saya dinaikkan pekerjaan ini? Pasti kan? Pasti. Sehingga ini berkesinambungan semua, nyambung semua. Naik Bu Haji. Naik ke Bu Haji. Jadi kalau ini nyambung semua, berarti ketika kita dapetin masalah atau anugerah datang ke kita, makanya Pak Haji suka bilang kita harus go. Makanya Pak Haji selalu bilang kita harus terima. Bukan ikhlas ya, terima dulu ya. Terima, nanti ikhlas ngikutin. Jadi jangan bilang ikhlas, karena ikhlas itu, mohon maaf disclaimer dulu nih para penonton. Karena ikhlas itu dari pemahaman saya setelah saya dapat anugerah banyak, ikhlas itu adalah derajatnya di sini. Yang paling tinggi adalah terima, legowo, ikhlas. Kalau ikhlas, Bapak suka nggak gini? Ikhlas, saya ikhlas kok saya ngejalanin semua juga ikhlas. Sambil nesu. Ikhlas nggak tuh? Ikhlas, saya ikhlas ngasih kamu sekolah itu udah saya bayarin semuanya, ikhlas kok aku. Apa ikhlas itu Pak? Mbak Nadia, maaf, ikhlas sama Ridho sama nggak sih? Nah, ikhlas sama ridho. Itu kayaknya kalau ridho bahasanya bahasa agama kita ya. Soalnya ibu-ibu suka gitu, gue ridho, sakit gue diambil orang. Gue ridho. Tapi sama. Pokoknya kalau yang mengandung kekesalan batin itu berarti
hajatnya masih ikhlas gitu lah. Tapi kalau sudah nggak ada mengandung kekesalan batin bahwa saya terima, nggak apa-apa, aman udah. Ntar juga ada gantinya. Cur. Cercal. Nanti juga ada gantinya. Itu namanya terima di atasnya segalanya. Jadi bagaimana caranya kita itu fokus bisa latihan untuk terima dari itu gampang. Iya. Makanya kenapa Pak Haji, karena kita susah untuk tersenyum karena mikir kan. Jadinya Pak Haji nyuruh 41 ya. 41. Suruh senyum. Kalau saya hitung-hitung 41 kali itu adalah sebanyak 15 menit. Jadi saya kalau ngitung kan agak ribet ya. Akhirnya saya hitung aja sendiri. Oh 15 menit ya udah. 1, 2, 3. 15 menit ya. Ya. Itu kan latihan pagi. Tapi bukan berarti cuma di pagi doang, Pak. Yes, gimana caranya terapinya kemudian? Setiap ketemu orang senyum. Kita tatapan begini Pak, yang pakai kupluk kita tatapan senyum. Ya, ibu juga sama. Ketika keluar ketemu ada tetangga yang kemarin julid sama kita bahwa dia punya mobil mereknya A, kita cuma punya ini, tetap senyum. Ibu, apa kabar? Gimana ibu baik? Baik Mbak. Itu kan Allah jadi takjub karena kan aku sudah kasih. Situasi menjengkelkan, tapi ternyata aku nggak pakai. Allah kan jadinya takjub ke kita bahwa situasi yang menjengkelkan itu sudah kuhadirkan. Ternyata dia nggak pakai ya. Oh berarti dia itu tetap meyakini bahwa aku adalah pencipta yang dari segala-galanya. Ya, jadi senyum itu juga kunci. Latihannya dari bangun tidur Pak Haji 15 menit. Ya, kalau mau dihitung aja nggak apa-apa. Tapi saya nggak ada ribet ya kalau ngitungnya. Jadi mohon maaf ya Pak Haji. Jadi saya kemarin udah 15 menit. Oh itu, ini senyum. Oh 15 menit dah, 15 menit aja. Jadi senyum selama 15 menit. Habis itu kita berkegiatan di luar, cari 10 orang yang disenyumin. Ya, minimal itu dalam 1 hari. Kalau bisa lebih dari itu. Kalau bisa ada yang jengkelin kita, senyumin sampai dia bingung. Sambil senyum, Bapak dan Ibu bawa ambulan. Jadi kalau sampai orang itu bingung, kita langsung punya prasangka, Allah pasti jabah. Aku punya hajat. Iya. Jadi tanda-tandanya suka gitu. Ketika kita sudah bertolak belakang sama urusan dunia, bertolak belakangnya kayak gimana? Ketika kita tersenyum dan menerima orang yang sudah jengkelin kita, tapi kita nggak ada apa-apa sama dia, terus dia kaget. Nah itu tandanya. Tandanya dikit lagi dijabah. Amin. Iya, sama halnya dengan kalau ada yang pernah dapat arahan dari Pak Haji untuk kasih sedekah ke pembersih WC. Ada ya? Pembersih WC itu kalau sampai, ya Allah Ibu, makasih ya Bu ya. Ya Allah Bu, ya Allah Pak, makasih banyak ya Pak. Itu tanda-tanda dijabah. Amin. Berarti Ibu dan Bapak sudah memberikan pembersih WC itu di luar ekspektasinya atau di luar dugaannya. Ketika di luar dugaannya sudah dia punya perasaan itu, berarti itu benar-benar tanda-tanda mau diijabah yang kita punya hajat. Ya, tanda-tandanya itu, ya. Oke, jadi ulang lagi nih dari awal. Kita kesini ngapain? Memperbaiki diri. Habis memperbaiki diri kita harus apa? Ya. Fokus sama 18 ilmu kandang. Untuk ibu gimana caranya biar ini bisa terlampaui, bisa tercapai? Nggak boleh apa? Nggak boleh buka HP suami sama Dompet. dompet. Termasuk
termasuk anak ya Bu. Kadang kita kepo pengen anak kita, dia ngomong sama siapa nih? Dia sama temennya ngomongnya gimana nih? Dia bergaulnya sama siapa nih? Dia nggak? Nggak boleh. Nggak boleh Bu. Itu artinya kepo. Kepo akhirnya jatuhnya nanti. Nggak boleh, nggak boleh. Udah, biar. Iya, jadinya apa di sini? Ada kan? Iya kan? Ya, itu termasuk anak. Bapak juga ya. Kalau bapak kayaknya nggak kepo-kepo kayak ibu lah. Bapak nggak kepo-kepo kayak ibu lah kayaknya. Iya. Makanya jangan pernah buka buat anak sama suami. Karena gini Bu, mereka itu yang jaga siapa ya? Jangan belagu kita yang jagain. Benar nggak? Yang jaga siapa? Iya, kita jangan belagu, anakku itu aku ya, dia masih kecil, dia harus perlu penjagaan lebih dari saya. Siapa lu? Terkuatkah? Bawa bunting 9 bulan aja udah gini-gini. Siapa yang buntingin? Bapak. Ibu apa yang kuat? Hah? Jangan sok kuat Bu. Semua anak, suami yang bikin kita khawatir itu siapa yang jaga? Allah. Biarkan Allah yang jaga, kita pasrahkan ke Allah. Nggak usah Jadi buka dompet sama buka HP-nya siapa aja nggak boleh. Tambah lagi Pak katanya. Ya, nggak boleh ya Bapak Ibu. Kita pasrahkan ke Allah. Kalau memang jalan ceritanya, pasti kita punya prasangka ke Allah baik. Jalan ceritanya anak dan suami kita tuh baik-baik aja. Ya, setuju ya? Ya. Karena yang jaga semua itu adalah Allah. Kita nggak punya kekuatan apapun. Karena kita cuma manusia yang jalanin hidup di dunia sesuai dengan apa yang dihadapkan sama Allah. Itu dia namanya syukurin, nikmatin, jalanin. Ya, saya balik ke sini. Kira-kira Bapak apa yang harus dijaga dari ibu? Dompet atas bawah. Bapak Ibu pokoknya harus legowo, Bapak harus legowo, ibunya gini modelnya. Nerimo legowo, jangan dibatin. Bapak batin, nggak keluar omongan, Bapak batin, wes iki ilang kabeh. Ilang kabeh Pak. Gagal maning. Ya gagal maning wes. Ya. Abis ini nanti presentasinya di Purwokerto. Ya. Gagal maning pokoknya Pak ya. Jadi Bapak harus legowo, terima apa yang memang ibu itu kodratnya begitu. Diam aja udah, jangan dikomenin. Ya, terima. Oke? Kalau Bapak udah terima, otomatis magnetnya ini jadi diam. Nanti kan dia mikir, kenapa laki gue sekarang gini ya? Dia kesambet apa ya? Kemarin dia ngoceh-ngoceh, dia kagak mau. Nah sekarang satu lagi, Bapak kan mikir kan, ya pikirannya harus dibuang kan. Kalau disenggol sama bininya, jangan mikir utang, harus mau, ya. Ibu juga nggak boleh ada tabu-tabu ya, ya. Nawarin duluan, kalau perlu tangkap di depan kamar mandi. Wow. Dengan serokan ikan. Ya, jadi itu kunci-kuncinya. Sehingga nanti antara ini dan ini sudah bisa terlaksana dengan baik. Kalau sudah baik komunikasinya, baik kondisinya, baik semuanya urusannya, jadi ininya baik juga. Otomatis nanti Allah akan kasih, kan takjub tuh Allah tuh. Biasanya ngoceh-ngoceh nih orang, disenggol kagak mau. Yang laki juga nggak mau disenggol. Nanti dia mikir, oh dia aku kasih kondisi yang seperti ini, ternyata dia tidak terpengaruh. Baik deh kalau gitu, gue sudahin aja nih. Udah besok dibredel aja nih. Apa namanya? Yang namanya utang-utangnya dibersihin aja dengan caranya dia. Ya, jangan pengen tahu caranya ya Pak, karena kita beda ya caranya ya. Kayak suami saya punya
60 aplikasi pinjol. Saya punya 40 aplikasi pinjol. Kita berdua punya 100 aplikasi pinjol. Tepuk tangan dong. Ratu Pinjol. Nikah dengan Raja Pinjol. Bagaimana caranya Allah menyelesaikan suami saya yang sebegitu banyak? Ternyata setengahnya adalah di bredel OJK. Kan ijab di sini. Jadi banyak tamu-tamu yang pada ijab. Alhamdulillah pinjolnya ditutup sama pemerintah. Makanya alhamdulillah kemarin pinjolnya pada datang lagi ke sini. Biar dibuka lagi sama pemerintah. Jadi bayar nggak? Enggak bayar. Jadi nggak bayar karena mau kemana? Di bredel semuanya. Iya, itu caranya Allah masing-masing. Gitu ya Pak. Nah kalau saya kemarin caranya ada nasabah saya tiba-tiba waktu saya tahajud dia telepon, kamu kenapa? Tiba-tiba dia ngomong ke saya kenapa? Kok tahu dia tahu kalau saya lagi kejerit sama pinjol? Siapa yang gerakin? Berarti kita fokusnya ke Allah ya, bukan ke masalahnya bukan? Iya, fokusnya ke tempatnya Allah ini ngapain? Fokusnya untuk mikir tuh mikirnya ke Allah itu ngapain ya aku biar Allah tuh mau sama aku untuk menerima apa yang aku tindak. Fokusnya apa yang Allah kira-kira apa yang aku kerjakan. Benerin diri itu gimana Allah gitu. Fokusnya ke situ. Otomatis ini yang ngikut kan? Kalau ibu-ibu kan enggak. Harusnya ibu-ibu fokusnya ke Allah juga. Caranya apa? Ridhonya Allah, ridhonya Suami. Nah makanya bapak dan ibu Menang banyak. Apa? Menang banyak. Suami menang banyak suami. Emang begitu kan? Ridhonya Allah, ridhonya Suami. Kan nggak mungkin juga ibu nawarin neneknya ke Allah. Nawarinnya ke siapa? Suami. Iya, ridhonya Allah, ridhonya Suami. Jadi kita sepakat nawarin neneknya ke suami. Ya ibu, ya berat amat ya mbak? Enggak lah bu, pak. Kok berat amat ya hidup gue nih mbak? Ya enggak lah bu, pak. Karena kita kan orang terpilihnya Allah bukan? Amin. Iya dong. Kan kita melakukan ibadah melebihi dari orang di luar. Ya enggak? Yang tidak menjalani ini ya berarti ibadahnya kan cuma segitu poinnya. Kita kan lebih. Gitu ya. Oke. Jangan lemes ya. Semangat. Tepuk tangan dulu. Gimana Pak lagi? Ayo, Oke. biar suasana hidup nanya deh gimana? Ya, ada yang mau nanya? Nanya ya. Langsung banyak nih. Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya. Pinjam dulu. Nih bos. Nih bos. Ojek nih yang milih nih. Yuk nanya. Yang berbobot ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini orang tua tunggal 20 tahun. Orang tua tunggal. Cerai mati, cerai hidup. Saya hidup Cerai hidup. Ya. Udah berapa tahun? 20. Berarti alat kelamin lo nganggur. 20 tahun. Mau. Rapat lagi masih ya, rapat lagi nih. Mau. Ya. Ulang lagi yang kencang. Cie janda nih. Janda yang terdepan. Tepuk tangan dong. Untuk penanya pertama. Ini Mbak Nadia. Ya. Saya ini kan diuji 20 tahun. Yang Anugerah Allah itu 20 tahun saya jalani. Iya. Bagaimana kalau misalkan seperti Mbak Nadia gitu saya bisa kuat. Terus saya bisa ini sekarang kan tahapan anak-anak bekerja tapi belum mapan. Bagaimana nih cara yang apa ekstrim itu? Ya, saya Bu, jangan bilang bagaimana caranya saya bisa kuat ya. Nanti ditambah lagi masalahnya. Ekstrim. Biar ibu jadi kuat. Iya. Iya nggak? Benar nggak? Ya Allah, berikan saya kekuatan. Kata Allah, oke, kamu mau kuat kan? Aku kasih. Akhirnya alat kelaminnya dipatri. Jadi 20 tahun dah tuh. 20 tahun. Ya, Bapak Ibu semangat dulu ya.
Allah berikan aku kesabaran. Yang punya sabar, yang mau punya kuat itu siapa? Allah. Nggak usah minta-minta. Ya kita jalanin aja apa yang dia kasih ya. Jadi terima aja dulu Bu. Iya. Nah saya dulu juga nggak cuma setahun 2 tahun jadi janda. 3 anak 7 tahun aku jadi janda. anak 3. Curhat. Bu, Ibu masih mending Bu, godaannya nggak berat. Mbak Nadia mobilnya dijual Bu, sama yang deketin tahu, pasien RDAI juga. Tepuk tangan dong. Makanya ibu kalau bisa pilih, lihat-lihat dulu cowok yang deketin, ya kan? Iya Pak Ji. Macan atau kucing? Kayaknya kucing yang karung. Bu, pernah kan dengerin pencerahannya Pak Haji ya? Kalau untuk urusan kayak gitu nanti diulang lagi aja di YouTube. Tapi yang pertama tadi yang saya dapetin dari Ibu clue-nya adalah, Mbak, saya gimana caranya bisa dikuatkan sama Allah? Pak, Ibu jangan minta kekuatan. Iya. Nanti ditambahin lagi masalahnya. Iya. Ya legowo. Legowo aja. Iya. Ya. Jangan Doa minta juga kesabaran. dirubah ya. Doanya dirubah ya. Ya. Allah berikan saya kekuatan menghadapi masalah ini. Didatangi lagi cowok yang akan menjual mobilnya. Iya. Habis mobil gua 1. Habis mobil gue 1 sama si cowok itu. Amin. Pasti didatangin cowok yang membahagiakan. Amin. Ya. Salah satunya si Ngaceng. Amin. Gitu ya Ibu ya. Jadi clue-nya itu aja. Nanti kalau apa yang harus dilakukan ada di YouTube. Ya, terima kasih banyak Mbak Nadia. Ya. Assalamualaikum. Yuk, untuk yang laki-laki. Cara doanya dirubah ya Bu, Pak. Jadi kayak kan saya ngajarin teman-teman di YouTube, suka ngajarin. Nanti kalau Bapak dan Ibu mau nikahin anak, Bapak dan Ibu minta doanya sama penghulu. Lihat dong doanya Pak penghulu. Nah biasanya doanya penghulu tuh 100%. Doanya bunyinya seperti ini. Pernikahannya dilalui dalam suka dan duka. Nanti yang hadir di acara akad nikah pasti langsung amin. Dan bener, anak kita baru nikah sebulan udah cekcok, baru nikah setahun udah cekcok, baru nikah 2 tahun cekcok. Jangan dong, dirubah. Pernikahannya dilalui dalam suka dan bahagia. Jadi dukanya dicoret. Nanti kan Pak penghulu nanya, Bapak Ibu ini tahu dari mana? Dari Mbak. Karena Mbaknya Pak Haji nggak pernah cekcok. 1 jantan 9 betina. Coba lihat di bawah tuh, akur tuh. Karena doanya itu dalam suka dan bahagia. Ini kita 1 laki-laki 1 perempuan, baru nikah 2 tahun, baru nikah 5 tahun, udah cekcok hal-hal kecil. Karena doanya di awal angkat nikah doanya itu. Makanya nanti buat putra putri Bapak dan Ibu waktu nikah, Bapak dan Ibu beranikan diri ke Pak penghulu, lihat dong doanya Pak sebentar. Nah nanti kalau ada kata duka, Pak maaf ya Pak ini saya coret ya, jangan diganti jadi bahagia. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Kok tahu sih? Ini pengalaman Mbak. Lanjut. Baik, silakan Bapak. Iya, terima kasih.